Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Suryanti, NPM 186900018, akan mempresentasikan mengenai jurnal internasional yang berjudul dengan The Effect of Pretreatment Method on the Quality of Dehydrated Candied Japanese Wheat Fruit During Storage. Pendahuluan. Buah quince Jepang adalah buah yang digunakan dalam produksi permen dehidrasi. Quince buah mengandung nutrisi kesehatan tingkat tinggi yang bermanfaat, mineral, dan memiliki aroma yang menyenangkan. Pengeringan adalah salah satu proses tertua dan terkenal metode yang digunakan untuk pengawatan buah-buahan. Pengeringan ini meningkatkan umur simpan buah. Kemudian penampilan fisik dan atribut warna. Itu penting untuk buah-buahan kering, seperti efek proses perawatan yang berbeda untuk mencegah perubahan warna. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh enzimatis atau reaksi Maillard di antara senyawa fenol selama pengolahan makanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi perlakuan awal perendaman dan blanching dan beberapa bahan anti pencoklatan L-siteinin, natrahase, ABAF, dan naturacel AS1 pengaruh pada manisan Jepang yang dehidrasi, perubahan kualitas selama penyimpanan 8 bulan. Metode. Setelah pemanenan buah, quince Jepang diurutkan berdasarkan tingkat kesiapan seperti mentah, setengah matang, dan matang yang sesuai dengan tingkat kesiapan. Kemudian derajat kesiapan secara visual ditentukan oleh warna. Buah quince dipotong-potong dan diolah sebelumnya dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu quince blanching dalam sirup gula 50% di temperatur 80 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian campuran diletakkan saringan dan sirup disaring. Potongan quince ditempatkan kotak polimer, didinginkan dan disimpan beku di lemari es pada -18 sampai 1 derajat Celcius. Kemudian metode yang kedua adalah perendaman quince potong selama 10 menit dalam sirup gula pada suhu 60 derajat Celcius. Buah lebih lanjut dikumpulkan dan ditempatkan dalam kotak polimer. Kemudian didinginkan sampai suhu kamar 22 sampai 1 derajat Celcius dan selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari es pada suhu -18 sampai 1 derajat Celcius. Berbagai bahan anti pencoklatan bisa digunakan untuk buah pra-perawatan. Untuk pencegahan dehidrasi manisan pencoklatan quince Jepang selama penyimpanan, sebelum dikeringkan buah quince dipotong diolah dengan sirup gula dengan konsentrasi 50% dengan penambahan anti-agen pencoklatan ditambahkan seperti L-sistein hidroklorida monohidrat 0,3%, penghambat kompleks naturacel AS1 4,5%, agen pemrosesan inovatif natrahase ABAF 3%. Perubahan warna permukaan buah quince Jepang selama penyimpanan waktu diukur menggunakan sistem warna CIEL-A-B, perangkat color test PCM atau PSM benchtop model 45. Sampel quince Jepang manisan dehidrasi kadar air. Total kandungan fenolik adalah ditentukan dengan metode fotometrik menggunakan valin geocalteuridin bahan makanan sampai penentuan vitamin C oleh HLPC. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 yaitu kadar air manisan dehidrasi yang berbeda pada sampel quince Jepang ditunjukkan pada tabel 1 bahwa terdapat perbedaan kadar air di antara sampel. Hal ini disebabkan oleh teknik pra-perawatan yang berbeda yaitu blanching dan perendaman diterapkan serta asal buah, ukuran, dan fenotip. Didapatkan bahwa nilai L sampel quince Jepang diukur dari tingkat kematangan buah yang berbeda dan diperlakukan dengan blanching berbeda Rho 0,001. Nilai YI dan L lebih tinggi pada manisan dehidrasi permukaan buah quince Jepang hasil buah masak dibandingkan dengan buah setengah matang dan buah mentah. Kemudian pada tabel yang kedua didapatkan bahwa nilai L sampel quince Jepang yang diperoleh dari buah dengan tahapan kematangan berbeda dan diolah dengan perendaman dalam sirup gula 50% berbeda. Warna buah quince Jepang yang matang dapat bertirikan kuning cerah, namun dehidrasi mengakibatkan penurunan intensitas warna yang signifikan. Mengenai blanching sebagai warna pretreatment, harus dicatat bahwa hampir semua nilai L menurun secara signifikan setelah dehidrasi, menunjukkan bahwa sampel menjadi lebih gelap.
Kemudian pada gambar 1, dari semua sampel yang bernilai lebih dari 2 menunjukkan visibilitas yang bagus perbedaan warna pada sampel sebelum dan sesudah pengeringan oleh membandingkan semua sampel pra perlakuan dan kontrol. Umumnya menemukan bahwa nilai DE setelah penyimpanan 8 bulan lebih tinggi secara signifikan pada buah matang, setengah matang, dan mentah yang sebelum disimpan, dipucatkan, dan diolah sebelumnya. NS sampai 44,5% natural AS1. Sedangkan cukup rendah nilai ditemukan untuk buah matang dan setengah matang sebelumnya dehidrasi direndam menggunakan sirup gula 50%. Kemudian pada tabel yang ketiga yaitu perbedaan substansial yang diamati pada konten vitamin C dalam sampel Queens Jepang diperlakukan dengan berbagai antigen pencoklatan. Kandungan vitamin C dalam sampel yang telah diolah sebelumnya menggunakan agen anti pencoklatan natrapase above dan natursel AS1 lebih dari 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol. Anti-zat pencoklatan natursel AS1 dipatenkan anti kering, zat pencoklatan yang mengandung zat mineral dan asam askorbat. Pada tabel keempat, yaitu didapatkan hasil bahwa kandungan fenol tertinggi setelahnya penyimpanan 8 bulan diamati untuk sampel yang matang. Sebelum dehidrasi direndam dalam sirup gula dan dirawat dengan 4,5% natursel AS1. Hasil yang sebanding, namun diperoleh untuk sampel setengah matang dan mentah pra perawatan mereka dengan 4,5% natursel AS1, di mana kandungan fenolnya sesuai dengan 1719,4 dan 1775,7 mg asam galat 100 G1 DW masing-masing. Tingkat fenol yang jauh lebih rendah diamati untuk sampel yang sebelum dehidrasi diobati dengan 3% natrapase TM above mewakili nilai dalam kisaran 1337,4 sampai 1438,4 mg asam galat 100 G1 DW. Namun nilai-nilai ini secara signifikan lebih tinggi dari itu diperoleh untuk kontrol dengan buah yang diberi. Pada gambar yang kedua yaitu hasil analisis AHP, terbukti bahwa tingkat prioritas terendah diberikan ke sampel yang dipusatkan dan kemudian diberi perlakuan awal dengan 0,3 L-cysteine seperti yang terlihat. Tingkat prioritas untuk pra pengobatan ditemukan dalam kisaran 0,03 sampai 0,15, sedangkan untuk perendaman dan pra perawatan dengan L-cysteine nilai-nilai ini berada di kisaran 0,06 sampai 0,13. Kesimpulan, warna permukaan manisan Queens Jepang dehidrasi adalah alasan utama pilihan konsumen untuk membeli produk. Nilai perbedaan warna total DE selama penyimpanan dapat dikurangi dengan menggunakan perlakuan awal potongan buah segar Queens dengan agen anti pencoklatan L-cysteine hidroklorida monohidrat 0,3%. Tingkat japan kesiapan buah Nesir Queens merupakan hal yang penting, yaitu faktor dehidrasi manisan produksi Queens Jepang, proses untuk memberikan kualitas termasuk penurunan warna selama penyimpanan. Total kandungan fenol dan vitamin C dalam gula panas sirup rebus dehidrasi manisan Queens Jepang ini jauh lebih tinggi daripada sampel yang direndam dalam sirup. Penilaian dehidrasi manisan Queens Jepang ini umum harus dilakukan dengan melakukan sensorik, visual, warna, tekstur, aroma, dan rasa dengan evaluasi 8 bulan penyimpanan produk dehidrasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.